Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga kabar teman-teman pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga. Ada satu pertanyaan dari masyarakat, yaitu seseorang yang sering diperlakukan kurang baik oleh kakaknya, yaitu sering ditampar, dipukul. Nah, pertanyaannya, apakah ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian? Nah, sebelumnya saya mengucapkan prihatin ya atas perlakuan yang seperti itu. Yang jelas itu sudah mengindikasikan bahwa itu suatu kekerasan dalam rumah tangga, karena yang melakukan adalah kakaknya sendiri. Nah, tetapi apakah ini harus dilaporkan kepada pihak yang wajib atau pihak kepolisian? Mungkin sebelumnya akan saya sampaikan definisi dari kekerasan itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ayat 1 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, kemudian siapa saja yang masuk dalam lingkup rumah tangga itu sendiri yang dapat dikenakan sanksi oleh undang-undang ini? Pertama adalah suami, istri, dan anak. Yang kedua adalah orang-orang yang mempunyai keluarga dengan orang-orang tersebut yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Mungkin di situ bisa pembantu atau mertua atau orang tua yang tinggal lama dalam rumah itu. Selanjutnya dijelaskan dalam undang-undang tersebut dalam pasal 5 yang termasuk kekerasan meliputi apa saja. Pertama adalah kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat adalah penelantaran dalam rumah tangga. Nah, terkait apa yang dibahas tadi, bahwa ada seorang kakak yang suka memukul atau menampar adiknya, ini adalah merupakan salah satu kekerasan fisik, yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Nah, ini apabila sudah memenuhi hal seperti itu, hal ini dapat dilaporkan oleh pihak yang berwajib. Perbuatan seorang kakak tadi apabila sudah memenuhi syarat atau mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, itu dapat dilaporkan oleh kepolisian. Tetapi mungkin kalau hanya lukanya ringan, ya mungkin tidak perlu dilaporkan, karena misalkan hanya dicubit gitu ya, misalkan itu tidak perlu dilaporkan. Tapi kalau sudah dipukul, ditampar, dan itu meninggalkan bekas, maka itu sudah diperbolehkan melaporkan, dan tentunya harus disertakan dengan visum dokter terlebih dahulu. Nah, masalah melaporkan ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 26 Undang-Undang
penghapusan KDRT, di situ dijelaskan bahwa korban berhak melaporkan secara langsung kepada kepolisian baik di tempat korban maupun di tempat kejadian perkara. Atau misalkan korban tidak mampu melaporkan, maka dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Jadi perbuatan kakaknya tadi yang suka memukul atau menampar, ini kalau sudah bisa menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan ada bekas bahwa tamparan atau pukulan, kemudian disertakan visum, silahkan kalau mau dilaporkan. Untuk dapat diketahui bahwa apa sanksinya bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik. Ini dijelaskan dalam pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pertama, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 di atas, yaitu kekerasan fisik, maka dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Yang kedua, dalam hal perbuatan tadi mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau paling banyak 30 juta rupiah. Maka dari penjelasan tadi dapat disimpulkan kita harus berhati-hati dalam melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang lain. Begitu juga perbuatan terhadap keluarga sendiri. Karena meskipun keluarga sendiri tetap akan dikenakan pidana apabila dilakukan kekerasan. Tadi dijelaskan lingkupnya, kasusnya tadi ini hanya kakak memukul adik, tetapi lingkupnya suami, istri, anak. Ketika salah satu melakukan kekerasan, maka akan dilakukan tindak pidana, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan dapat melakukan komen-komen di bawah ini. Dan kalau berkenan silahkan like dan subscribe video ini agar saya lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.